Hello friends. Balik lagi sama gua Ramdan Gua Agung di Garasi by Segi Media. Gung, gua pusing. Dan Nyokap gua dari pagi udah ngomongin Lesti. wah, kejora. Gua Lesti nggak tahu apa itu tuh? siapa. Yang itu ya, yang ada beritanya di Smackdown katanya. Smackdown, iya. Sama kata Mama Dede. itu di Chokeslam atau di itu apa? Shawn Michael kick gitu. Kayak gitu dulu. Kalau nggak di Scott itu hati. Gitu dulu. Kalau di Generation X. Woi, Triple H. Nggak boleh gitu. Orang lagi kena musibah. Oh iya, maaf. Dikit aja bercanda, jangan banyak. Iya. Ya, Tapi lagi rame banget ya. Ramai banget itu semua media, even media-media yang besar pun, media yang tadinya news yang benar-benar tentang politik pun Sekarang udah ngebahas ngebahas Gila, Lesti soalnya terus. biasanya tiap ada berita apa tanya pandangan Lesti. Sekarang Lestinya yang kena kasus, yang pandangan Mama Dede. Wah, iya pandangan Mama Dede iya. Mama Dede yang bisa menggantikan posisi Lesti cuma Mama Dede. Iya betul. Lagi banyak sekarang. Iya, perselingkuhan ya. Lagi sering. Memang perselingkuhan itu kasus yang sangat sensitif. Ya, benar, sensitif banget sih. Iya, sensitif apalagi pasangan ya. Kan pasangan itu yang memang jadi support system utama lah ya. Apalagi di dewasa ini ya, maksudnya di umur-umur dewasa, umur-umur yang memang umur-umur quarter life crisis lah bisa dibilang. Di umur-umur yang quarter tuh memang kasus-kasus itu tuh soalnya ngaruhnya ke mentality sih. Iya, mental ke psikologis juga. Iya. Tapi umur lu emang berapa, Gung? Kayaknya dari episode pertama gua ngomongin umur nggak pernah kejawab tuh umur lu berapa. Sekitar lah ya. Sekitar lah ya. Above 25 lah ya. Enggak. Dari muka kan 12 udah kelihatan lah. Di bawah umur dong. Di bawah umur. Nggak boleh pegang ini. Aduh, ini kan bukan rokok. Apa tuh? Ini? Aduh, Udah, kita lanjut yuk. Udah, yuk. Tapi lagi banyak dari mulai si vokalisnya kemarin yang pertama tuh si Reza Arab sempet ya. Iya, diisukan dari ya. diisukan. Terus ya benar, vokalisnya Maroon 5, Adam Levine juga. Ya, Adam Levine juga diisukan selingkuh. Ya. Balik lagi mungkin ini entah, maksudnya kan perselingkuhan ini balik lagi ke apakah hasrat laki-laki yang bosan ataupun cewek yang memang bosan, ataukah ada pertikaian di kamar. Atau Kan banyak faktor soalnya di perselingkuhan. Kayak ada yang banyak yang bilang kan perselingkuhan itu yang paling mengerikan adalah perselingkuhan hati ya. Apa tuh gimana? Perselingkuhan hati kan yang dimana udah masuk ke hati, beda dengan kebanyakannya cowok perselingkuhan hanya kontak fisik. Ya cuman pengennya cuma libido. Iya, atau memang dia suka nih sama si cewek ini karena betul. cakep gitu. Karena cakep. Gitu. Jadi adore dari fisiknya aja, atau memang pengennya yang kontak fisik, dan yang dibilang itu ya kita bisa bilang sopannya ngewe lah ya. Sopan sekali. Salah ya, itu sopannya ngewe lah ya. Yang dimana berhubungan badan biasanya cuman gak melibatkan hati perselingkuhan itu tuh. Iya. Tapi yang lebih bahaya adalah yaitu perselingkuhan hati, yang dimana ketika salah satu cewek atau cowok ini udah nyaman ke orang yang baru, udah melibatkan perasaan yang ke dalam, udah meluangkan waktu orang yang baru, orang ketiga bisa dibilangnya lah ya, yang kayak gitu. Tapi lu sendiri nih, lu pernah ada pengalaman diselingkuhin atau selingkuh nggak? Lo ketawa. Selingkuh sih. Pernah, ya. Iya anjing. Iya. Kayak lu model lagi diselingkuh. Sok-sokan kayak di Pati Dolken. Muka ucuk, jangan aduh. Nggak, lu pernah selingkuh? Apa? Lu pernah selingkuh? Pernah. Kenapa lu? Nggak apa-apa. Muka gua kayak bala-bala tapi bisa selingkuh lah ya. Nggak tahu aja gua selingkuh. Iya, pernah selingkuh. Kan pacar lu paling sih, yang gua tahu sih. Itu. Ya, pernah lah ya menduakan karena parah, man. Karena LDR sih waktu itu. LDR. Karena ya LDR cukup sulit juga sih, cukup menguras perasaan juga sih, karena
yang biasanya tiap hari ketemu ketika gua kuliah kan ada di salah satu kota ya Bandung lah ya, di Bandung. Itu tiap hari bareng gitu, kayak makan bareng kayak gitu kan. Tiap hari Dulunya ketemu sebelum LDR ya gitu. ketika memang udah lulus, kerja dekat rumah. Ya kita harus komitmen untuk LDR, tapi memang ketika gue jalanin LDR itu selama kurang lebih 1 tahun, gue intens sih ke Bandung intens dan memang udah komitmen tiap 2 minggu sekali ya harus ketemu dia lah ya gitu, udah komitmen. Tapi ya memang capek juga lah ya. Capek secara fisik Capek juga ya, lo bolak-balik. waktu juga Kok waktu capek. begini? Hah? Kok Ya waktu waktu juga begini? salah ya. Ini mah duit. Iya, ya Duit itu juga, capek. Lebih ke capek, terus nahan kangennya nih agak susah juga. Ya karena biasa ketemu tiap hari dulunya gitu. Terus sekarang LDR. Ya terus LDR dan ada yang bikin memang yang apa ya, yang menggoda untuk Sange, lu Iya. Salah satunya mungkin ya. Tapi lu parah sih kalau menurut gua ya. Ya tapi ada dampak traumatik juga untuk tersangka yang selingkuhnya juga, yang keselingkuhnya juga gua dapat trauma itu. Apa tuh Romanya? Karena kepikiran kesalahan, karena mikirin Tapi lu mengakui ini itu gua salah nih ya. Lu mengakui itu salah. Gua mengakui salah dan gua jujur. Udah minta maaf nggak lu? Udah, gua minta maaf. Ada 17 kali lah ya. Minta maaf. Udah minta maaf kayak gitu dan tetap aja kepikiran. Pikirannya. Dan itu meradang kemana-mana sih, kayak apakah gua kayak gini sekarang itu maksudnya ibaratnya punya mental illness kayak gitu juga, itu dampaknya salah satunya dari itu, karma dari itu. Trauma gitu. Trauma maksudnya. ya, termasuk trauma dari situ. itu. Karena ngerasa dihantui aja sama kesalahan gua, salah juga ya maksudnya kayak gitu. Berarti pandangan lu terhadap seorang yang berselingkuh tuh gimana? Sebagai lu salah satu orang yang pernah selingkuh nih. Pernah ya? Pernah. Maksudnya, pandangan lu gimana nih ngeliat kasus-kasus perselingkuhan? Apakah lu membenarkan dengan sebuah alasan? Misalnya, karena gini ya gue membenarkan, atau kayak gimana? Menurut lu pribadi nih? Enggak. Tetap selingkuh tuh Tetap salah ya? enggak baik sih. Ya bukan Apapun alasannya? Apapun alasannya enggak. Maksudnya Maksudnya- gue mau memutuskan persahabatan gue dengan lu, pertemanan dengan lu. Karena itu. Iya. Karena gue jujur, gue nggak bisa sama sekali menoleransi yang namanya Perselingkuhan ya? Ya. Karena kan gue pernah mengamati kejadian perselingkuhan secara ya dengan orang-orang terdekat gue lah ya, mengamati itu, ngelihat dampaknya ke orang-orang di sekitarnya, nggak cuma ke pelaku perselingkuhannya, nggak cuma ke korbannya, tapi orang-orang di sekitarnya gitu loh. Kayak dampaknya menurut gue. Tapi gini, sebelum ke arah situ ya, gua nggak membenarkan sama sekali segala tindakan perselingkuhan. Menurut gua ya, ini opini gua pribadi ya, menurut gua Betul. Tapi gua masih bisa menilai dengan menggunakan sudut pandang orang yang berselingkuh. Mencoba menggunakan sudut pandang orang yang berselingkuh dan mencari, ketika menemukan latar belakangnya, ketika menemukan alasannya, kadang it makes sense gitu kenapa dia berselingkuh. Oke, Ya ya kan? betul, memang kadang kayak gitu, tapi tetap sikap perselingkuhan itu nggak bisa dibenarkan ya, dengan nggak bisa apapun. dibenarkan. Iya, ya kan? benar segala Karena gini, bentuk. Misalnya contoh nih, seorang wanita, kita dari tadi misalnya karena banyak cowok yang berselingkuh tapi nggak sedikit juga cewek yang berselingkuh. Betul. Sekarang kita ngomongin coba kalau misalnya dibalik, misalnya ceweknya yang berselingkuh. Si A ini berselingkuh, A ini cewek ya, dia berselingkuh karena dia ngerasa nggak cocok, si B ini perilakunya berubah misalnya ya. Dari pertama kali dia deket, dia kena, terus sekarang si B ini perhatiannya udah mulai berkurang, ya kan? Bener. Karena biasanya menyebabkan itu salah satunya adalah RDR gitu loh, ya kan? Salah satunya adalah LDR yang menyebabkan kayak gitu kan, kok sekarang nggak intens lagi chatnya. Ada komunikasi yang nggak terjaga lah ya. Nah, ada komunikasi yang nggak terjaga, komitmen yang dulunya komitmen kayak lu kan, berarti masalah di komitmen iya. lu nggak bisa megang komitmen itu, Iya. ya kan? Lu sudah mengakui itu salah gitu loh. Iya. Terus kalau misalnya dia berselingkuh dengan alasan itu, ya dalam otak gua, make sense. Karena mungkin ya ternyata ada sesuatu yang berubah gitu, cowoknya nggak lagi megang komitmennya, si cewek ini punya alasan untuk berselingkuh. Tapi ya sebenarnya alasan-alasan tersebut meskipun make sense, menurut gua nggak bisa diterima. Nggak bisa diterima. Karena ada step yang terlewat. Lu nggak komunikasi dulu nih sama pasangan lu nggak ngomong dulu. Nggak jujur-jujuran lah ya, nggak heart to heart lah ya. Lu waktu itu nggak kayak gitu juga kan? Gue heart to heart, tapi memang ada. Masa gue berselingkuh nih karena gara-gara Nah, ini ada engas. Wah, ada hal yang memang nggak bisa gue kasih tahu lah ya, karena gue pun nggak bisa kasih tahu. Ini kan melibatkan gue dan mantan gue lah ya. Ada hal yang memang nggak bisa gue obrolin atau gue share ke ya pribadi lah, ya ke segi friends gitu ya. Ya gue menghargai juga sih. Jadi gue memutuskan untuk berselingkuh. Jadi gue memutuskan untuk Secara berselingkuh. sadar? Ya, secara sadar. Pengaruh Secara obat, sadar. alkohol? Tidak.
Tanpa pengaruh pekerjaan yang banyak tidak juga. Dan memang ini emang bentuk gue pengen pisah aja dari dia gitu. Dan memang secara sadar gue harus melakukan perselingkuhan untuk mengakhiri hubungan ini. Memang terdengar aneh, memang dan kayak egois aneh. gitu loh kedengarannya. Egois ini bukan memang langkah yang benar gitu. Gue bukan yang ngejudge lu ya, ini pandangan gue. Enggak apa-apa ya, it's okay ya. No hard feelings ya ketika kayak gini ya. Paling gak nanya lah seminggu dan. Gimana? Gak apa-apa kok, podcast seminggu sekali. Oh iya benar. Mau ketemu seminggu sekali lah ya. Iya gak apa-apa lah ya. Tapi memang apapun alasan lu, segimanapun alasan itu memang terdengar kuat untuk lu berselingkuh, tetap aja perselingkuhan itu yang tidak bisa dibenarkan. Iya. Ya balik lagi ke masing-masing, memang harusnya memang komunikasiin apapun itu. Diomongin secara baik-baik, baik seburuk apapun itu tuh tetap harus diomongin gitu loh, komunikasi. Tahu tanda-tandanya lah ketika pasangan lu kok ada yang beda gitu. Kita juga harus jeli sih ya, bener. Harus jeli memang tanda-tandanya. Harus tahu juga. Ketika lu nih sebagai orang yang berselingkuh nih, lu bisa menilai nggak sih? Bukan menilai, kayak ternyata perubahan gerak gerik gue ketika berselingkuh itu seperti ini. Mungkin nih buat pengalaman ya, Agung Fuckboy ingin memberikan tips and trick. Bangsat. Terganti nama lah. Ininya thumbnailnya Agung Fuckboy. Ya. Gimana ya, tapi memang itu secerdik-cerdiknya lu aja sih, ada aja yang nggak ada tanda-tandanya. Nggak ada obvious dan memang sangat tentatif. Bisa aja orang tentatif. Iya, kalau orang itu pinter dalam memanipulatif dirinya ya biasa aja dia tidak terlihat selingkuh. Buktinya banyak kok yang memang dia selingkuh sampai gak ketahuannya, tapi dia udah menyadari selingkuh itu gak baik, terus balik lagi kayak gitu banyak juga. Kembali ke jalan yang benar. Ya, tapi ya salah satunya tanda-tandanya lah berubah sih. Ada yang berubah lah ya, dari komunikasi, dari segi interaksi kayak gitu-gitu ya, memang pasti ada yang berubah karena ada porsi yang kadang terkikis tuh, porsi terhadap komunikasinya ada yang berkurang nih. Kenapa nih? Udah jarang bilang sayang, tidur duluan ya Bom. Wah, udah jarang kayak gitu. Udah jarang pap misalnya. Jarang pap juga. Cuman seringnya pap basreng aja misalnya, enggak pernah pap ya. Pap apa biasanya? Biasanya pap apa? Pap tete. Astagfirullahaladzim. Tuker tambah motor misalnya kan, siapa tahu tuker tambah. Ini memang tete kan tuker tambah. Iya, gimana? Anatomi mulu ngomongin. Iya, misalnya kan banyak lah ya. Ada perubahan sikap, prioritas. Ya pasti udah gak diprioritasin, salah satunya pasti itu. Kadang gitu, kadang waktu pun pasti gak bisa, sorry. Ya gimana? Misalnya nih, lu pekerja, doi juga bekerja. Ini taruhlah di mana posisinya belum menikah ya. Jadi kan masih pacaran. Ya rumahnya udah beda tuh, belum ya. Rumahnya udah beda, emang pernah sama? Ya maksudnya rumahnya belum bareng lah ya, belum bareng. Tapi ada juga sih yang kumpul kebo masih pacaran, ada aja ngumpulin kebo misalnya kayak gitu. Ya pasti ada ketemunya tuh kan pas weekend. Kalau saling bekerja ya. Kayak lo nih contohnya 2 minggu sekali. Iya, pasti weekend. Ya bisa jadi kan ketika udah selingkuh kan ada waktunya di weekend. Nah di weekend itu biasanya ketemu. Iya, jadi kan harus berbagi prioritas, berbagi fokus nantinya kayak gitu sih. Iya. Terus ini sih yang paling gue perhatiin ya ketika gue memperhatikan orang sekitar gue yang berselingkuh. Kadang ini yang bikin gue sebel juga sih, kayak gemes gitu liatnya. Dia tuh membuat seakan-akan pasangan yang berbuat kesalahan. Play victim kayak gitu? Iya, playing victim. Jadinya dia ngerasa entah itu proses dia untuk mutusin hubungan dengan pasangannya atau proses kayak gimana, dia membuat si pasangannya itu ngerasa nggak nyaman dan mempertanyakan dirinya sendiri. Gitu iya. Apa sih istilahnya tuh? Lu selingkuh. Jadi dia nuduh gitu kan? Bukan. Salah satunya itu ya. Salah satunya kayak atau secara perilaku gitu loh. Kayak misalnya gue berselingkuh. Si cewek gue tuh ketika gue berselingkuh tuh kayak pertama gue melakukan yang lu tadi, yang kayak misalnya berkurang nih, gue nggak intens sama dia. Otomatis dia mempertanyakan dong ke gue, si ceweknya, kok kamu sekarang kayak gini sih, beda-beda. Ya kamu pikir aja sendiri gitu loh penyebabnya apa. Jadi itu kayak saking manipulatifnya dia memanipulasi supaya sesuatu itu kesalahannya bukan kesalahan dia, tapi kesalahan si pasangannya. Jadi ketika misalnya ketahuan selingkuh, ya dia bisa nyalahin gitu loh ke si pasangannya. Iya. Jadi malah menyudutkan pasangannya balik gitu ya. Menyudutkan pasangannya kayak balik. Sebenarnya kayak gini, kayak ketika lu berselingkuh,
ada muncul rasa di mana lu juga khawatir terhadap pasangan lu. Karena kita yang selingkuh, dia juga takut dia juga selingkuh nih. Iya. Jadi nuduh duluan tuh. Duluan bisa. Oh, bisa jadi. Bisa jadi kayak gitu juga ya. Bentuknya berbeda ya tapi ya. Kamu jarang ngabarin. Biasanya beli seblak aja ngabarin. Ini enggak. Kan misalnya kayak gitu. Biasanya padahal sekarang nonton sama cowok lain enggak ngabarin. Iya. Gitu. Nonton Miracle in Cell kok. Aduh. Bilang Miracle in Cell kok sendiri. Tapi bohong ya kamu ya misalnya kayak gitu. Iya, benar. Kamu sudah selingkuh ya misalnya. Padahal dia sebenarnya yang selingkuh kayak gitu. Iya, ada soalnya ada kekhawatiran buat sendirinya juga padahal itu tuh. Nggak cuma dia manipulatif tapi juga ternyata ada kekhawatiran juga ya. Karena dia takutnya karena dia melakukan hal itu takutnya pasangannya melakukan hal yang sama kayak gitu kan. Iya, betul. Jadi takut juga sih. Iya, tapi kadang juga beda ya. Pacaran gitu, orang yang pacaran berselingkuh, kadang gue lihat juga beda gitu loh. Dampaknya besar atau kecilnya, impactnya itu kadang beda dengan orang yang berselingkuh ketika dia sudah pasutri, dia sudah menikah dan secara sah gitu menjadi sebuah pasangan itu kadang ya beda banget karena lebih banyak lagi yang dilibatkan. Nggak cuma keluarga dua belah pihak. Kalau udah punya anak-anaknya bagaimana nih? Yang paling gitu. Menurut gue impactnya itu nggak cuma 1-2 hari, seminggu 2 minggu, setahun 2 tahun anjir. Enggak itu sampai anaknya gede pun kadang gitu ya. Kadang itu bahkan ada yang sampai dia tuh ya akhirnya nggak bisa lagi karena nggak bisa percaya dengan lawan jenis. Ya benar. Iya kan, karena ngelihat kelakuan orang tuanya yang seperti itu, jadinya dia mungkin generalisasi gitu loh. Secara benar mengeneralisasi ya. Orang tua gue berselingkuh, ternyata lawan jenis gue misalnya cewek dia ya, ternyata cowok itu nggak bisa diterima, cowok itu nggak bisa dipercaya sebaik apapun omongannya gitu. Padahal kan nggak semua cowok kayak gitu kan. Ya cewek juga Ramdan sekarang nggak kayak gitu, kalau meskipun Agung kayak gitu Ramdan enggak. Gue lagi anjing. Ya banyak sekarang juga cewek kok, maksudnya kayak bukan berarti gue misoginis ya maksudnya. Tapi cewek juga banyak gitu. Iya, gue nggak bilang nggak cowok, tapi cewek juga banyak kayak dia udah punya pasangan padahal sama om-om misalnya kayak gitu. Ya kan? Gitu, dia juga kan itu suatu bentuk perselingkuhan juga dong. Iya, betul kan? Misalnya. Iya. Apalagi om-omnya ngasih Pajero misalnya kan kayak sedangkan gitu, cowoknya bawa beat. Iya, Pajero dan beat itu merupakan sebuah perbandingan analogi yang fleksibel dipakai di mana aja tuh bisa. Memang. Tapi beat itu tetap saja beat itu. Itu motor rakyat lah ya pokoknya itu. Hidup beat aing pakai Pertamax loh. Walaupun 14.500. Turun 13.900. Oh iya itu 13.500. Ya. Itu emang kalau misalnya tadi ya kita balik lagi ke yang tadi ya. Kalau masalah pasutri itu udah beda lagi sih urusannya. Itu udah next level lah. Next level. Dari kalau pacarnya udah selingkuh putus ya udah enggak ada banyak yang dilibatin. Nah, dan ketika ya udah putus udah selesai ya lu enggak usah lagi sama dia gitu loh. Meskipun ya sebenarnya secara personal antara si korban perselingkuhannya itu bakal masif nih. Dia bakal kena mentalitas yang memang kurang percaya diri, traumanya juga. Tapi nggak sebesar ketika lo dalam suatu ikatan. Gue nggak menjudge ya, maksudnya kayak gitu ya. Tapi yang sejauh ini yang gue perhatikan ya dengan pengalaman gue dan teman-teman gue sering ngobrol juga, yang nggak sejauh efeknya ketika lo sudah di hubungan yang sah secara agama dan juga dalam memang negara. Berikrar lah ya, berikrar suci di hadapan teman-teman, keluarga. Iya, wah efeknya. Ya masif lah ya dampaknya kayak. Ini nantinya apalagi yang udah mempunyai momongan kayak gitu sih, ya anak bakal tumbuhnya nih nanti bakal kayak gimana? Melihat kan anak tuh merupakan copy paste dari orang tuanya kadang kan, betul, beberapa tapi nggak 100% kayak gitu. Dari pemikirannya ya dia juga bisa mempertimbangkan lah, tergantung dengan bagaimana kepribadian si anaknya juga gitu loh. Tapi kalau dilihat-lihat ya, kan gue kadang suka nanya gitu ke teman-teman gue. Apa ya? Kenapa sih masih ada aja beberapa contoh misalnya cowok dia suka yang paling sering kadang cewek itu suka sama cowok yang fuckboy. Ya kan? Ribet kayak gitu. Gue tanya. Gue pernah ada teman yang memang speak up tentang ini. Katanya gimana karena cewek fuckboy ini cowok fuckboy. Sorry. Cewek fuckboy. Cowok fuckboy. Karena cowok fuckboy ini mempunyai charm tersendiri. Charm tersendiri. Udah jelas. Gue tanya charmnya apa anjing, lu disakitin ntar sama dia. Ya ada deh pokoknya ada deh charmnya tersendiri gitu. Cambuk. Oh iya. Ya pertama itu ya karena terlihat fuckboy kan pasti terkesan
pasti membenahi diri sendirinya tampil keren kayak gitu. Nah itu iya, bener, makanya cewek-cewek Karena dia tuh- butuh validasi juga. ya gitu. kadang butuh validasi juga nih, Iya, gua keren nih validasi. bisa Makanya apalagi validasi juga bisa jadi alasan orang untuk melakukan perselingkuhan sih. Iya. Validasi itu. Karena dia Kayak- butuh validasi, gue pengen wah gua ganteng nih, Gua gua ganteng ganteng, nih, gua gua keren ganteng nih. gitu loh. Gua bisa nggak cuma pacaran sama satu orang gitu, gua bisa pacaran sama Iya. cewek-cewek lain, bahkan 1000 wanita saya tiduri. gue hits Kamboja nih misalnya kan kayak gitu kan. Kayak siapa itu Misalnya. yang dulu si ini yang tenar banget terus karena dia bilang udah berapa ribu wanita yang saya tiduri, si siapa? Oh ya, Gofar. Gofar. Nah, itu Iya. juga kan akhirnya kan, nah itu kan salah satu imbasnya gitu loh. Iya. Karirnya bisa dar dengar Iya kan? betul, Nah, betul. Dengarkanlah. ya bisa begitunya gitu. Efeknya tuh nggak cuma sekecil itu, besar loh. Apalagi lu udah punya nama, punya karir. Iya. Ya kayak gitulah. Apalagi dengan artis-artis ya yang harusnya jadi panutan gitu ya, harusnya mencontohkan Iya, yang public baik. figure ya. Public Iya, figure. public figure. Namanya public figure, influencer gitu loh. Iya. Lu menginfluence orang lain dengan segala perilaku lu gitu loh. Heeh. Itu kayak gitunya. Makanya ya gak cuma mereka, kita aja orang-orang biasa yang tidak terkenal oleh siapa-siapa gitu ya, yang cuma punya podcast di segi media ini. Ini yang Ya harusnya menjaga sikap, apalagi mereka gitu. betul. Karena setiap perkataan influencer itu bakal menginfluence Iya. 100, 1000, 1000 juta orang bakal terinfluence gitu. Ya, Makanya maksudnya kayak pintar-pintar dalam bersikap. Ya, ya, lebih betul. wise lah Lebih gitu loh. wise. Dan memang harusnya ketika lu berselingkuh ataupun menginisiasi untuk selingkuh, cobalah untuk memikirkan dampaknya Iya, gitu mikirin dulu kayak deh, jangan langsung. lu pun sebenarnya intinya komunikasi sih. Misalnya gini ya. Lu nyari apa sih di selingkuhan lu gitu misalnya kayak Nah, apakah ada sih- proses ya apakah lebih cantik yang selingkuhannya oke, tapi lihatlah dampaknya gitu. Apakah Dampaknya, yang orang pertimbangin deh Iya, gitu loh. Apakah orang yang cantik ini bakal nge-treat lu kayak cewek lu? Nah, itu Ya, apakah ya kayak cewek lu kayak gini. Emang ketika lu emang cewek cantik bakal gini, mempunyai apa namanya, cewek cantik nih, tapi emang dia bakal memperlakukan Nah. seperti pasangan lu yang sekarang, iya, bakal sebaik betul, dia enggak betul, juga kayak gitu. Kayak terlalu apa sih melibatkan perasaan kayak gitu. Aduh, janganlah kayak gitu ya maksudnya. Sebagai ini ya dari Agung yang sudah pernah berselingkuh ya. Ya salahnya gitu loh, janganlah berselingkuh dah. Tindak impulsif Ya, aja itu tindak impulsif. Tidak itu. patut untuk Ya, dicontoh gitu. ya, Jadi cuman memang itu jelek aja sih. Iya. Memang itu pun gue kena dampaknya karena gue ngerasa insecure ke diri sendiri. Apakah gue kena karma karena gue udah nyakitin mantan gue gitu, kayak apakah karena mantan gue pun terseok-seok ketika wah suster seok katanya bagus terseok-seok ya. ya terseok Ada kata yang lain gitu, gue dari terseok-seok terjungkal-jungkal, terpinggal-pinggal. atau kata terkayang-kayang wih. Tapi Agung mau bilang nggak ke mantannya gitu? Kalau siapa tahu Agung sekarang mau ngomong gitu, minta maaf. Apakah ini termehek-mehek? Terhemek-hemek nih kayaknya. Aduh, Ya, tapi gitu deh. Tapi yang jelas udah minta maaf. Udah. Ya alhamdulillahnya sih memang emang mantan gua ini ya orang yang memang baik itu general ya. Baik itu general. Baik itu Cuma memang relatif ngerti juga. dan ya tapi emang dan bisa mengerti ya. Jadi ketika gua minta maaf pun dia udah memang meminta maaf dan mendoakan yang terbaik untuk jalan kita masing-masing. Iya, Ya gitu sih Oke, intinya. pokoknya gitu ya. Intinya apapun bentuknya, bagaimanapun alasannya, perselingkuhan itu Tidak dibenarkan. tidak ada pembenaran apapun dalam bentuk apapun mengenai perselingkuhan. Makanya harta tahta wanita itu memang sangat Menghancurkan. beresiko tinggi. Ya gitu ya. Oke guys, gitu aja buat kita hari ini. Betul. Jangan lupa juga komen like and subscribe juga ya. subscribe dan Tuh, udah komen. ngantuk kayaknya gue anjing. Dan Kalau ada mau ngomong ya. ini kira-kira bahas ini dong, Ya, boleh, Silakan boleh. komen di bawah. Kritik dan saran juga jangan lupa. Kita Oke? butuhin banget. Oke. Ya betul. Thank you for your attention. See you and Godspeed.